Belakangan ini, kamu mungkin merasakan ada yang tidak beres. Badan terasa berat tanpa sebab yang jelas, suasana hati sering turun naik, tidur pun tidak nyenyak. Bahkan mungkin kamu mulai sering mimpi aneh yang sulit dijelaskan, atau merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikanmu dari jauh. Ini bukan sekadar perasaan. Energi di sekitarmu memang sedang bergerak, dan bukan semuanya baik. Ada seseorang, bisa dari masa lalu atau bahkan dari lingkungan terdekatmu, yang membawa energi negatif ke dalam hidupmu. Entah melalui kata-kata yang menyakitkan, niat buruk yang tersembunyi, atau bahkan tindakan spiritual yang tidak terlihat oleh mata biasa. Tapi yang tidak mereka sadari adalah, kamu bukan orang biasa. Kamu punya pelindung gaib yang kuat, sosok yang sudah lama menjaga langkahmu, khodam yang selama ini diam-diam ikut memantau setiap pergerakan hidupmu. Khodam ini tidak mudah turun tangan. Dia hanya bergerak ketika bahaya benar-benar nyata. Dan sekarang dia sedang marah besar. Dia tahu bahwa ada niat jahat yang ditujukan padamu. Niat itu tidak datang dari musuh yang terang-terangan, melainkan dari seseorang yang pura-pura baik. Sosok yang menunjukkan perhatian di depanmu, tapi menyimpan kecemburuan, dendam, atau niat manipulatif di belakangmu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, Khodam sampai marah besar karena ada yang ingin menyakitimu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul adalah Eight of Pentacles, yang secara jelas menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang sedang bekerja keras, tekun, dan penuh dedikasi terhadap apa yang sedang kamu jalani sekarang ini. Bisa jadi kamu tengah menekuni pekerjaan tertentu, berusaha memperbaiki keadaan keuangan, atau bahkan membangun reputasi dan nama baik yang akan menjadi penopang masa depanmu. Kamu menyadari bahwa untuk mencapai semua itu, butuh usaha keras dan konsistensi, dan kamu bersungguh-sungguh menjalani proses ini karena kamu tahu bahwa hasil dari kerja kerasmu akan membawamu ke kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Namun tidak semua orang menyukai apa yang kamu lakukan. Ada beberapa orang yang merasa terganggu oleh kemajuanmu, bahkan merasa terancam oleh keberhasilan yang sedang kamu raih. Mereka mungkin merasa iri atau takut akan kehilangan posisi mereka sendiri jika kamu terus berkembang. Mereka melihat keberhasilanmu sebagai cerminan dari kegagalan mereka sendiri, dan itu membuat mereka merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Mereka mulai menunjukkan sikap tidak mendukung, bahkan mungkin mencoba menghalangi langkahmu secara tidak langsung. Dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh energi negatif dari orang-orang yang tidak ingin kamu maju. Ingat, keberhasilan dan kemajuanmu adalah hakmu, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diambil dari dirimu hanya karena orang lain merasa tidak nyaman. Tidak lama setelah itu, muncul kartu Ace of Swords yang membawa pesan penting bahwa dalam waktu dekat, kamu akan mendapatkan kejelasan besar tentang berbagai hal yang selama ini mungkin membuatmu bingung atau ragu. Segala pertanyaan yang selama ini kamu ajukan, tentang siapa yang benar-benar tulus mendukungmu, siapa yang pura-pura, siapa yang diam-diam berbuat buruk, dan siapa yang sebenarnya menginginkan yang terbaik untukmu, akan mulai terbuka satu persatu. Bisa jadi melalui omongan yang tidak sengaja kamu dengar, mimpi yang membawa pesan simbolik, atau peristiwa tertentu yang membuatmu menyadari kenyataan yang sebelumnya tersembunyi. Momen ini penting karena akan membantu kamu mengidentifikasi siapa yang benar-benar bisa kamu percaya, dan siapa yang sebaiknya kamu jauhi, agar tidak terjerumus dalam permainan yang tidak sehat. Tapi, kamu jangan sampai lengah. Karena munculnya Nine of Wands memperingatkan bahwa kamu sedang berada dalam fase di mana kamu harus berjaga-jaga dan tetap waspada. Kamu mungkin sudah melalui banyak luka dan pengalaman pahit sebelumnya, dan sekarang kamu berusaha keras untuk menjaga diri agar tidak terluka lagi. Kamu telah belajar untuk menjadi lebih defensif, melindungi diri dari serangan dari luar maupun dalam diri sendiri. Meskipun tampak kuat dari luar,
Di dalam sebenarnya kamu merasa sangat lelah dan membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka-luka lama yang masih membekas. Kamu perlu memberi dirimu ruang untuk istirahat, untuk menyembuhkan sedikit demi sedikit, dan memperkuat energi spiritual agar bisa kembali bangkit dan menghadapi tantangan berikutnya, dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Di saat yang sama, ada energi lembut dan penuh harapan yang muncul melalui Page of Cups. Ini adalah tanda bahwa di balik semua ketegangan dan kelelahan, kamu sebenarnya memiliki intuisi yang sangat kuat dan koneksi spiritual yang dalam. Kamu mampu merasakan suasana hati orang lain bahkan sebelum mereka mengungkapkannya secara langsung. Kadang-kadang kamu tahu siapa yang jujur dan tulus hanya dari tatapan mata atau dari gestur kecil yang mereka tunjukkan. Tapi, seringkali kamu mengabaikan perasaan dan intuisi ini karena kamu takut dianggap terlalu sensitif atau terlalu emosional. Kamu merasa takut terlalu terbuka dan akhirnya disakiti lagi. Namun, sekarang semesta sedang memintamu untuk kembali mendengarkan suara hati dan intuisi yang selama ini mungkin terabaikan. Pertanda-pertanda kecil, mimpi, atau perasaan halus yang kamu rasakan adalah pesan dari alam semesta yang ingin membantu kamu menjalani jalan hidup ini dengan lebih peka dan sadar. Tetapi, di balik itu semua, ada ancaman yang nyata dan harus diwaspadai. Kartu Eight of Swords menunjukkan bahwa ada seseorang yang berusaha menjebakmu secara emosional maupun psikologis. Mereka mungkin mencoba membuatmu meragukan diri sendiri, menghambat langkahmu, bahkan membisikkan keraguan di telingamu bahwa kamu tidak cukup baik atau tidak mampu melangkah lebih jauh. Mereka ingin kamu berhenti percaya diri dan berhenti berjuang. Mereka memainkan permainan ilusi yang bertujuan untuk mengendalikan pikiran dan perasaanmu, agar kamu merasa terjebak dan tidak berdaya. Tapi ingat, semua ilusi itu hanyalah kabut yang akan hilang saat kamu menyalakan cahaya batinmu sendiri. Kamu memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dari pengaruh negatif dan membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri. Kartu terakhir yang muncul adalah Four of Swords, yang mengingatkanmu untuk berhenti sejenak dan memberi waktu untuk istirahat dan refleksi. Kamu membutuhkan momen diam, jauh dari keramaian dan tekanan dunia luar, untuk menyusun kembali energi dan pikiranmu. Ini bukan tentang menyerah, melainkan tentang memperkuat diri dari dalam, agar siap menghadapi babak baru yang penuh tantangan. Kamu disarankan untuk lebih sering terhubung dengan dunia dalam, melalui doa, meditasi, zikir, atau bahkan sekadar diam dalam keheningan, dan mendengarkan napas sendiri. Ketika kamu mampu menyendiri dan menenangkan hati, kamu akan mendapatkan kekuatan baru yang akan membantumu menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana dan tenang. Gabungan dari keenam kartu ini menyampaikan pesan yang sangat kuat dan jelas. Ada upaya dari pihak tertentu untuk menjatuhkanmu, tetapi semua usaha itu tidak akan berhasil. Bukan hanya karena kamu memiliki kekuatan dan ketahanan, tetapi juga karena kamu sedang dijaga oleh kekuatan yang lebih tinggi. Semesta sedang memperhatikan dan memastikan bahwa kamu tidak akan dibiarkan sendiri dalam menghadapi masalah. Kekuatan dan perlindungan itu nyata, meskipun mungkin tidak selalu terlihat oleh mata kasat. Kamu juga harus berperan aktif dalam menjaga energi dan batasanmu. Jaga jarak dari orang-orang yang mencurigakan. Jangan ragu untuk menutup pintu hati saat merasa ada yang tidak beres. Dan percaya pada intuisi yang selama ini sudah berbisik dalam hati. Dalam waktu dekat, kamu akan mulai menyadari siapa yang benar-benar teman sejati dan siapa yang hanya bertopeng. Kamu akan melihat bagaimana niat buruk dan fitnah yang dilemparkan kepada kamu akan berbalik dan menyakiti pelakunya sendiri. Bahkan ada kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan kamu akan mendapatkan kabar yang membuatmu merasa lega dan yakin bahwa keadilan itu nyata. Mungkin bukan berarti semua masalah langsung selesai, tetapi kamu akan merasa bahwa perjuanganmu tidak sia-sia dan bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Dari semua proses ini, kamu akan mulai memasuki babak baru dalam hidupmu. Bukan hanya menjadi pribadi yang lebih kuat secara fisik dan mental, tetapi juga lebih sadar akan siapa diri kamu sebenarnya. Kamu bukan lagi orang yang mudah dijatuhkan atau yang mudah terombang-ambing oleh keadaan. Sebaliknya, kamu adalah pribadi yang sedang dibentuk oleh semesta menjadi lebih tajam, peka, dan terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi.
Mereka yang berusaha menjatuhkanmu akan menyadari bahwa mereka telah salah memilih target, karena kamu jauh lebih tangguh dari apa yang mereka bayangkan. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa dunia seakan menekan dan membuatmu merasa sulit bernapas, percayalah bahwa badai ini akan berlalu. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lagi. Tetap percaya dan jaga energi positifmu. Saat semuanya selesai, kamu akan berdiri di tempat yang lebih tinggi, dikelilingi oleh energi yang bersih dan penuh perlindungan. Kamu akan menyadari bahwa kekuatan sejati ada di dalam dirimu sendiri dan bahwa kamu mampu melewati segala rintangan dengan keberanian dan ketenangan. Yang penting, tetaplah percaya bahwa semua proses ini adalah bagian dari perjalananmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sosok yang menyimpan niat buruk terhadapmu bukanlah orang asing. Justru sebaliknya, dia seseorang yang pernah atau bahkan masih ada di lingkaran hidupmu. Mungkin dia tidak selalu terlihat mencurigakan, karena niat buruknya tidak datang dengan ekspresi benci atau terang-terangan menyerang. Tapi kalau kamu amati baik-baik, kamu akan sadar, ada seseorang yang selalu terlihat gelisah setiap kali kamu membawa kabar baik. Dia tidak pernah benar-benar ikut senang saat kamu mendapatkan sesuatu yang layak kamu terima. Bahkan mungkin kamu pernah menangkap ekspresi dingin atau senyum yang terasa hambar, walau mulutnya mengucap selamat. Kemunculan kartu Six of Swords memberi petunjuk bahwa orang ini adalah sosok yang belum bisa move on dari luka atau kecemburuan masa lalu. Dia membawa beban emosional yang belum sembuh. Bisa jadi dia adalah seseorang yang pernah merasa tertinggal darimu, dalam karier, cinta, keluarga, atau bahkan perhatian dari orang-orang sekeliling. Energi dari kartu ini menunjukkan dia menyimpan perasaan tidak tuntas. Bisa juga kamu pernah menolak bantuannya, menolak cintanya, atau tanpa sadar membuatnya merasa direndahkan. Dari situlah lahir niat buruk yang diam-diam tumbuh dan mengeras. Eight of Pentacles muncul lagi di pembacaan kali ini, menegaskan bahwa kamu adalah sosok pekerja keras yang sedang membangun sesuatu secara konsisten. Sayangnya, kerja kerasmu itu justru jadi pemicu utama dari kecemburuan orang ini. Dia melihat kamu maju sedikit demi sedikit, dan itu membuatnya merasa semakin tertinggal. Dia tidak melihat proses panjangmu, hanya hasil yang kamu tampilkan. Di balik senyumnya, dia berpikir, kenapa bukan aku yang bisa seperti itu? Dan dari sanalah lahir niat untuk menghalangi langkahmu, entah dengan menyebar keraguan, menyabotase secara halus, atau bahkan mengarahkan energi negatif secara spiritual. Kartu Three of Wands memberimu petunjuk tambahan bahwa orang ini bukan hanya merasa tertinggal, tapi juga merasa tertinggal jauh. Dia seperti berdiri di kejauhan, memperhatikan kamu yang semakin hari semakin berkembang. Mungkin dia pernah berada dalam satu lingkungan denganmu, satu kantor, satu komunitas, satu lingkup pertemanan, tapi sekarang dia merasa kamu sudah berada di level yang berbeda. Perasaan ditinggalkan itulah yang berubah menjadi racun di hatinya. Sayangnya, dia tidak menyembuhkan dirinya sendiri, tapi memilih untuk meracuni orang lain secara perlahan. Namun, pembacaan ini juga membawa harapan besar. Ace of Pentacles menunjukkan bahwa kamu sedang memasuki fase baru yang penuh peluang dan stabilitas. Energi positifmu sedang tumbuh pesat, dan itulah alasan mengapa energi negatif mulai berdatangan. Tapi kabar baiknya, kamu juga sedang dibimbing ke arah keberlimpahan, secara materi, spiritual, dan emosional. Yang perlu kamu lakukan adalah menjaga agar benih-benih positif itu tetap tumbuh dan tidak tercemar oleh gangguan luar. Kemunculan Queen of Wands menegaskan bahwa kamu adalah pribadi yang kuat, karismatik, dan memiliki aura kepemimpinan alami. Sosok ini menggambarkan energi batinmu yang hangat tapi juga tegas. Kamu tidak mudah dijatuhkan secara langsung, tapi musuhmu mencoba melemahkanmu lewat jalur yang lebih halus, psikologis, dan spiritual. Queen of Wands juga memberi pesan bahwa kamu bisa menang dengan ketegasan hati, keberanian untuk berkata tidak, dan keberanian untuk menetapkan batasan. Jangan merasa bersalah untuk menjaga jarak dari orang-orang yang kamu rasa tidak tulus, meskipun mereka pernah dekat. Dan akhirnya, Five of Pentacles memperlihatkan kondisi si pengirim energi negatif. Dia sedang mengalami kekurangan, baik secara mental, emosional, atau bahkan finansial.
Dia merasa tertinggal, sendirian dan terabaikan. Bukannya membangun dirinya, dia lebih sibuk memperhatikan hidup orang lain, termasuk kamu. Dia berada dalam ruang kegelapan yang sebenarnya bisa dia atasi sendiri, tapi dia memilih untuk memandang dunia dari balik jendela iri hati. Inilah yang membuat niat buruknya justru datang dari energi kekurangan, bukan kekuatan. Dan kamu, sebagai penerima niat buruk itu, sebenarnya lebih unggul dalam segala hal, baik dari sisi cahaya maupun potensi jiwa. Lalu bagaimana cara menetralisir energi negatif ini? Langkah pertama yang paling penting adalah menyadari bahwa kamu sedang dalam sorotan. Bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh energi. Setelah kamu sadar, kamu bisa mulai mengambil tindakan spiritual. Kamu tidak perlu hal-hal ekstrim. Yang kamu perlukan adalah konsistensi dan ketulusan hati. Pertama, perkuat proteksi dirimu dengan membersihkan ruang energi secara rutin. Kamu bisa mulai dari lingkungan terdekat. Rumah, kamar, tempat kerja. Gunakan garam laut, dupa, seperti cendana atau gaharu, atau daun-daun pembersih seperti daun bidara, jika kamu terbiasa dengan metode Islami. Buka jendela saat pembersihan agar energi lama bisa keluar dan energi baru bisa masuk. Kedua, jaga energi tubuhmu tetap stabil. Perbanyak waktu tenang. Jika kamu seorang muslim, perbanyak zikir, terutama di waktu subuh dan malam menjelang tidur. Jika kamu tidak religius, kamu tetap bisa melakukannya dalam bentuk meditasi atau perenungan dalam diam. Dengarkan tubuhmu. Biarkan dirimu terhubung dengan ketenangan batin. Minum air putih yang cukup, tidur teratur, dan hindari percakapan yang penuh gosip atau energi berat. Ketiga, kamu bisa melakukan ritual perlindungan sederhana setiap pagi. Berdirilah menghadap matahari pagi, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan dalam hati, "Hari ini aku dilindungi oleh cahaya dan kekuatan yang tak terlihat. Segala yang datang dengan niat buruk akan terpental, dan segala yang datang dengan kebaikan akan kuterima dengan lapang." Lakukan ini sambil membayangkan tubuhmu diselimuti oleh cahaya putih atau cahaya emas. Ini akan membentuk semacam perisai energi yang kuat jika dilakukan secara konsisten. Keempat, perkuat relasi dengan kodamu. Jangan merasa bahwa komunikasi spiritual hanya untuk orang tertentu. Kamu pun bisa merasakannya lewat mimpi, intuisi, atau bahkan perasaan tiba-tiba ingin menjauhi seseorang. Jangan abaikan sinyal seperti itu. Sesekali siapkan waktu khusus, seperti malam Jumat atau malam sunyi, untuk berbicara secara batin. Ucapkan permintaan perlindungan, dan biarkan dirimu hening agar bisa menangkap jawaban atau petunjuk. Kelima, jauhi orang-orang yang membuat energimu terasa berat setelah berinteraksi. Tidak semua orang harus dijauhi secara fisik, tapi kamu bisa mulai dengan menjaga jarak emosional. Tidak perlu menjelaskan apapun. Energi yang tidak sehat tidak pantas diberi ruang dalam hidupmu, sekecil apapun itu. Yang paling penting adalah memahami bahwa kamu tidak lemah. Justru karena kamu sedang naik kelas, karena kamu sedang menuju sesuatu yang besar, maka gangguan ini muncul. Tapi gangguan ini bukan untuk menghentikanmu. Ini adalah ujian untuk melihat seberapa besar kamu bersedia menjaga diri, menjaga jiwa, dan menjaga cahaya yang sedang tumbuh dalam dirimu. Ketika kamu berhasil melewati fase ini, kamu tidak hanya akan lebih kuat, tapi juga lebih sadar siapa yang pantas ada di sisimu. Kamu akan menemukan bahwa tidak semua orang harus kamu bawa dalam perjalanan panjang hidupmu. Beberapa cukup kamu tinggalkan di stasiun tertentu, karena mereka tidak ditakdirkan untuk ikut sampai tujuan. Dan akhirnya, kamu akan berdiri di tempat yang bersih, tenang, dan kuat, di mana tidak ada lagi manipulasi, tidak ada lagi tipu muslihat, hanya dirimu dan cahaya yang kamu perjuangkan. Itu akan menjadi kemenangan yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi terasa di dalam hati dan dijaga oleh semesta. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like,
meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.